Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tuzakira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'ala ilal huda wa dalalata alal khair ibtiqa'a mardatihi wa sawabihi wa kurbih. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa dan siswi MTS Nurul Falah di kelas 7? Salam sehat, mudah-mudahan tetap semangat. Di pertemuan kali ini di pelajaran kita, pelajaran fikih, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Masih ingat pembahasan kita kemarin, yaitu tentang macam-macam najis. Najis kemarin sudah kita bahas, ada 3. Ada najis mukhafafah dan contoh najisnya dan bagaimana cara membersihkannya. Kemudian ada najis mutawasitoh, artinya najis sedang dan jenis-jenisnya. Juga apa itu najis mughaladhah dan bagaimana cara membersihkannya. Nah, pembahasan kita sekarang, kita lanjutkan dari pembahasan yang lalu, bahwa benda yang kita bisa pergunakan untuk bersuci itu 2, yaitu benda cair dan benda padat. Nah, yang kita bahas sekarang itu di halaman 8 ada judul atau subjudul benda padat. Benda-benda selain air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah benda-benda yang mampu menyerap air. Jadi sekali lagi, benda-benda padat yang bisa dipergunakan untuk bersuci adalah benda-benda yang mampu menyerap air. Contohnya apa? Kayu. Jadi kalau ada bongkahan kayu, itu kita tahu keadaannya bersih, boleh dipergunakan untuk bersuci. Atau misalnya batu. Di sungai-sungai, ya enggak? Banyak batu tuh. Ya. Itu bisa dipergunakan untuk bersuci dengan syarat tentunya batunya tidak terkena najis. Kemudian ada juga zaman sekarang, misalnya zaman modern, tisu seperti ini, tisu ya. Nah, tisu yang di rumah kalian ada, ini bisa dipergunakan untuk menghilangkan najis gitu. Karena memang tisu ini terbuat dari apa? Dari kayu sebenarnya gitu, yang dibuat, diolah sedemikian rupa jadilah tisu. Karena itu hemat-hematlah ya mempergunakan tisu. Nah, tisu bisa kalau misalnya kamu dalam keadaan darurat, pipis umpama, situasinya tidak ada air, maka boleh kamu ambil tisu untuk menghilangkan najis atau cebok, menghilangkan najis dari pipis tersebut. Atau tisunya, ingat ya, tisu kering bukan tisu basah. Kemudian tanah atau debu, sebagaimana kita sudah tahu, itu bisa dipergunakan untuk menghilangkan salah satunya najis mughaladhah. 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Kemudian pecahan-pecahan genteng, orang dulu bahkan menggosok gigi itu dengan pecahan-pecahan genteng ya, atau benda-benda lain yang memungkinkan untuk bisa dipergunakan untuk menghilangkan najis. Misalnya dedaunan ketika kita pipis ya, tapi dedaunannya kita anggap itu adalah suci. Atau yang lainnya, pokoknya semua benda tersebut yang padat harus dalam keadaan bersih, bukan kotor terkena najis. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi? Coba ikuti pelan-pelan hadis Rasulullah. Kata Nabi, at-turabu kafaka walam tajidil ma'a asyara sinina fa idza wajadtal ma'a famsahu jildan. Rawahu Tirmidzi wa Abu Daud. Kata Nabi begini, tanah itu cukup bagimu untuk bersuci, walaupun kau tidak menemukan air sampai 10 tahun lamanya. Jadi
10 tahun lamanya nggak ada air, cukup untuk bersuci gitu ya. Tetapi apabila engkau telah menemukan air, maka gunakanlah air itu untuk membasuh kulitnya. Jadi selama tidak ada air, boleh kita menggunakan benda-benda lain. Tetapi kalau sudah menemukan air, tinggalkan, tetaplah mempergunakan air untuk menghilangkan hadas dan najis. Jadi tetap air menjadi pokok untuk menghilangkan hadas dan najis. Nah, kemudian bersuci dengan batu agar hasilnya bersih dan sekaligus mensucikan, maka harus dipenuhi syarat-syaratnya. Jadi batu yang kita pakai untuk bersuci itu harus terpenuhi syarat-syaratnya. Apa? Satu, menggunakan 3 buah batu. Jadi batunya nggak boleh satu. Syaratnya menggunakan 3 buah batu. Jika tidak menemukan 3 buah batu, diperbolehkan kita menggunakan satu batu yang memiliki 3 sisi. Nah, misalnya nih batu nih, ya batu ini ada 3 sisi. Sisi sini diambil, setelah itu di sisi sini, kemudian sisi sini. Nah, dengan syarat yang sudah dipergunakan untuk bersuci ini tidak lagi terkena kulit atau tangan kita. Ya, kebersihan menjadi alat ukur untuk menggunakan 3 atau 1 batu dengan 3 sisi tersebut. Jadi kalau nggak ada 3 batu, boleh 1 batu pergunakan 3 sisi dari batu itu. Ya, kalau ada batunya 3, ya pergunakan 1 sisi. Kita pergunakan 1 basuhan, 2 basuhan, 3 basuhan. Kemudian batu yang digunakan dapat membersihkan. Ingat, dapat membersihkan. Maksudnya batu yang dipakai tidak terlalu datar dan runcing sehingga benar-benar dapat membersihkan kotoran di sekitar tempat keluar kita. Jadi memungkinkan batu itu tidak runcing atau terlalu besar. Memungkinkan saja kita pilih mana batu yang bisa dipergunakan. Kemudian yang keempat, belum berpindah. Artinya buang air kecil maupun buang air besar hendaknya disucikan harus dalam keadaan belum mengering, sehingga sisa-sisanya melekat benar-benar dapat dibersihkan. Jadi benda memang belum kering, ya. Yang kita habis pipis, yang kita habis buang BAB gitu ya. Jadi belum berpindah dari satu tempat ke tempat ke alat bersuci lainnya. Kemudian tidak bercampur, kotoran yang melekat tidak bercampur dengan kotoran lainnya seperti buang air besar yang terkena percikan buang air kecil, tuh ya. Atau jika bercampur ada benda-benda padat yang suci seperti kerikil, maka tetap diperolehkan. Artinya tidak terpercikan benda-benda yang dipergunakan bersuci itu dengan dengan najis yang kita keluarkan. Kemudian tidak meluber. Orang yang terkena diare biasanya sisa kotornya sampai menempel ke permukaan, ya. Batman gitu. Nah, tidak kemana-mana. Kemudian batu dalam keadaan tidak basah, jadi batunya kering. Yang kelima, batu dalam keadaan suci. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia di kelas 7 Madrasah Sanawiyah, manfaat dan hikmah bersuci dari najis ini, ya, najis itu kita tahu kotoran, benda yang dianggap kotor. Lawan dari najis itu suci, dan berkaitan dengan ini 2 hal, hadas dan najis. Hadas itu keadaan seseorang yang tidak suci. Kalau najis benda yang dianggap kotor. Kita BAB, kita pipis, posisi kita memiliki hadas. Benda yang kita keluarkan itu air pipis, itu najis, gitu maknanya. Nah, menurut bahasa penggunaan istilah najis berlaku untuk sesuatu yang kotor, baik bersifat hissi, dapat diindra seperti darah, kencing dan tinja, maupun yang bersifat maknawi seperti dosa. Nah, artinya itulah yang disebut dengan hadas, ya. Bersuci dari najis memiliki manfaat. Apa manfaatnya? 1, mendidik manusia agar senantiasa hidup bersih. Islam itu agama yang paling hebat. Agama satu-satunya di dunia ini yang mengajarkan
syariatnya tentang kebersihan. Dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ada hadis Nabi ya yang sering kita baca, an-nadhafatu minal iman. Walaupun ini diperdebatkan, pokoknya adalah dalil-dalil yang bisa mengajarkan kita untuk peduli kepada kebersihan. Islam amat sangat mengajarkan kepada umatnya bersih. Karena itu anak-anakku sekalian, mencobalah kita hidup bersih dari belajar hadas dan najis. Kemudian menjaga kebersihan berarti apa? Menjaga diri kita dari penyakit. Orang yang hidupnya kotor, yang jarang mandi, jarang sikat gigi, kemudian kalau pipis sembarangan, maka berarti dia kotor. Kalau orang yang keadaannya kotor, rentan terhadap penyakit. Tapi sebaliknya, orang yang hidupnya bersih, maka dia akan terhindar dari penyakit. Oleh karena itu, rajin-rajinlah kita memelihara kebersihan. Kemudian menjadi cermin keimanan seseorang. Tuh, orang yang hidupnya bersih menunjukkan imannya sempurna. Ya, karena itu biasakan hidup bersih. Pakaian kita, diri kita, tempat kita, lingkungan kita harus kita upayakan menjadi orang yang bersih. Kemudian mendidik manusia yang berakhlak mulia. Orang yang berakhlak mulia pasti hidupnya bersih. Menunjukkan apa? Akalnya sehat. Kalau akalnya sehat, berpikirnya juga berpikir sehat. Coba sebaliknya kamu lihat, bagaimana orang-orang gila, ya, yang punya ketergantungan mental dan kejiwaan. Di jalan mereka tidak malu, memakan makanan di tempat-tempat kotor, rambutnya gimbal tidak tercukur, pakaiannya compang-camping kotor, giginya juga tidak bersih. Nah, itu menunjukkan apa? Dia dalam keadaan gangguan jiwa. Tapi orang muslim yang senantiasa memelihara kebersihan, maka sesungguhnya dia adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya. Itulah pelajaran fikri kaidah dari Toharoh pada kesempatan ini. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.